Walking alone, the streets are empty. The only thing Pelan tapi pasti, Ferran Torres berubah jadi anak emas Hansi Flick. Barcelona sekali lagi memamerkan karakter juara ketika berhasil bangkit dari defisit 2 gol dan mengalahkan Levante dengan skor akhir 3-2. Ferran Torres tampil sebagai salah satu figur paling menonjol dalam kemenangan spektakuler tersebut. Penyerang berkebangsaan Spanyol itu mencetak gol penyama kedudukan yang mengubah dinamika pertandingan secara drastis. Kontribusinya tidak hanya terbatas pada aspek gol semata, melainkan juga menegaskan kemampuannya tampil gemilang di saat-saat menentukan. Torres turut mengungkapkan bagaimana arahan Hansi Flick di ruang ganti menjadi momentum krusial yang mengubah jalannya laga. Kombinasi perubahan taktik dan motivasi mental memungkinkan Barcelona merebut 3 poin penuh dari situasi yang hampir putus asa. Setelah berlangsungnya pertandingan, Ferran Torres membuka detail bagaimana bimbingan Flick pada jeda babak pertama membangkitkan spirit kolektif tim. Dia memberi kami beberapa detail taktik karena posisi kami tidak sepenuhnya tepat. Menurut Torres, aspek yang paling signifikan bukan hanya penyesuaian posisional, tetapi juga transformasi sikap mental. Yang paling penting, kami harus menunjukkan karakter, jiwa menang. Kami keluar dengan baik dan efektif. Torres dengan jujur mengakui bahwa penampilannya belum optimal pada peluang-peluang awal di babak pertama. Saya sedikit bersalah saat mencoba melakukan chip, seharusnya saya menempatkan bola lebih baik. Namun, pada kesempatan berikutnya dia menunjukkan ketajaman yang sesungguhnya dengan eksekusi yang sempurna. Di gol kedua, yang baru saja saya lihat tayang ulang, Cubarsí membuat blok yang sangat bagus. Menurut saya itu gol hebat dan sangat penting untuk tim. Dengan 2 penampilan berturut-turut yang membuahkan gol, posisi Torres semakin menguat dalam skema permainan Flick. Konsistensi dalam mencetak gol menjadi modal utama untuk merebut tempat reguler di lineup utama. Ketajaman di depan gawang yang ditunjukkan Torres berpotensi menjadi faktor penentu dalam perjalanan Barcelona sepanjang musim ini. Kemampuannya mengubah peluang menjadi gol di saat-saat krusial akan sangat dibutuhkan dalam kompetisi yang kompetitif. Para bek Barcelona kesulitan menemukan stabilitas setelah kepergian bek tengah veteran. Seperti dilansir Diario AS, Barcelona sudah kesulitan tanpa kehadiran bek tengah veteran mereka. Dalam 2 pertandingan kompetitif pertama mereka musim ini, klub Katalan itu telah kebobolan 2 gol, termasuk 6 peluang bersih melawan tim promosi Levante, yang pelatihnya mengakui bahwa mereka mampu menyakiti Barca. Ketidakhadiran Inigo sebagai pemimpin terlihat jelas. Ia adalah bek paling terpercaya Flick musim lalu, yang mengorganisir lini belakang, mengoordinasikan jebakan offside, dan memberikan ketenangan saat menguasai bola. Umpan panjang kaki kiri sang veteran kepada Lamine Yamal kerap menjadi landasan serangan Barca. Flick sendiri mengakui, "Saya suka ini. Musim lalu, dia adalah salah satu alasan utama kesuksesan kami. Dia bermain sepanjang waktu dan memberikan segalanya untuk klub ini." Pemain muda Pau Cubarsí, yang tampil gemilang bersama Inigo pada musim lalu, mengalami kesulitan tanpa rekan seniornya. Melawan Levante, ia kalah dalam duel-duel kunci dan kebobolan gol pertama. Araujo tampil solid, tetapi ia lebih reaktif daripada proaktif, yang berarti ia masih butuh waktu untuk beradaptasi dengan sistem pertahanan tinggi Flick. Alejandro Balde juga mengabaikan instruksi Inigo yang terus-menerus untuk menjaga lini pertahanan. Tampaknya, kesalahan posisi sudah mulai terjadi. Semua ini telah menyebabkan sedikit ketidakstabilan di pertahanan Barcelona dan harus segera diselesaikan, terutama saat klub mulai menghadapi tim yang lebih kuat di liga. Rencana Manchester United rekrut gelandang berbakat dicegah pelatih Barcelona. Sebagaimana diketahui, Setan Merah memang merasa butuh kehadiran gelandang baru. Klub Ruben Amorim semula sangat tergiur dengan jasa Baleba dan diklaim telah mendapat lampu hijau dari sang penggawa untuk pindah ke Old Trafford. Sayangnya,
Des Agos sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda mau melepas incaran MU dalam waktu dekat. Alhasil, Setan Merah menyerah sementara dan bakal mencoba peruntungan lagi di bursa transfer tahun depan. Dengan kegagalan merekrut Baleba, Manchester United mau tak mau harus mengalihkan perhatian ke sosok gelandang lain. Nama Fermin Lopez pun dilaporkan masuk radar MU. Kebetulan Barcelona sedang butuh suntikan dana untuk menyeimbangkan situasi finansialnya. Laporan Sport mengungkap jajaran direksi klub raksasa Katalan terbuka untuk menjual Fermin Lopez sebab mereka merasa klub sudah punya stok melimpah di lini tengah. Manchester United bahkan tak keberatan membayar cukup mahal untuk pesepak bola berusia 22 tahun. Menurut Football Transfers, Setan Merah sudah hampir merekrut Fermin Lopez seharga hampir 80 juta euro. Tawaran itu bisa sekaligus membantu Barcelona menyelesaikan masalah Financial Fair Play (FFP) mereka. Sayangnya, upaya Manchester United mendapatkan Fermin Lopez dicegah oleh pelatih Barcelona Hansi Flick. Juru taktik berusia 60 tahun itu memveto rencana transfer anak asuhnya dan dengan segala cara meminta Barca agar tidak menegosiasikan penjualannya. Dilansir dari Sport, Flick bahkan menyatakan tak masalah jika dia tidak bisa merekrut pemain lagi akibat masalah Financial Fair Play, ketimbang harus kehilangan Lopez. Dia mengaku cukup puas dengan skuad yang dimiliki saat ini, sehingga tidak keberatan jika Barcelona gagal mendatangkan bala bantuan tambahan. Dengan kegagalan merekrut Fermin Lopez, Manchester United masih punya opsi gelandang lain yang bisa direkrut secara lebih terjangkau dari Jerman. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Rooney Bardghji tetap tenang meski belum didaftarkan Barcelona. Menurut laporan Mundo Deportivo, pemain baru Barcelona di musim panas, Rooney Bardghji, tetap tenang dan optimistis dengan situasinya, meskipun ia belum resmi terdaftar di tim utama. Penyerang berusia 19 tahun ini tidak terpikir untuk meninggalkan klub, meskipun ada tawaran, dan hanya melihat masa depannya berseragam Barcelona musim ini. Bakat Swedia ini telah mengesankan manajer Hansi Flick selama pramusim. Penampilan dan sikapnya meyakinkan pelatih Jerman itu bahwa ia dapat memainkan peran penting di musim mendatang. Meskipun klub menghadapi kendala birokrasi dalam mendaftarkannya, Rooney Bardghji sepenuhnya fokus pada Barcelona dan tidak mempertimbangkan untuk dipinjamkan ke klub lain. Bardghji telah menunjukkan keinginannya untuk beradaptasi dengan cepat dengan kehidupan di klub. Pada hari Jumat, ia tampil untuk Barca Athletic dalam pertandingan persahabatan melawan Athletic Lleida dalam kemenangan 3-2 untuk Blaugrana. Sumber yang dekat dengan pemain tersebut mengatakan kepada MD bahwa Bardghji yakin semuanya akan terselesaikan. Ia optimistis klub akan menemukan cara untuk mendaftarkannya sebagai pemain tim utama, meskipun ia sudah terikat kontrak dengan tim cadangan. Bagi Bardghji, satu-satunya skenario yang penting adalah bermain dan berkontribusi di Barca musim ini. Klub menyadari urgensi situasi ini. Barcelona berupaya keras untuk memberi ruang di dalam skuad, tidak hanya untuk Bardghji tetapi juga untuk pemain muda Gerard Martin dan Wojciech Szczesny. Rencana mereka melibatkan penggunaan jaminan 7 juta euro yang disetujui oleh Dewan Direksi, sekaligus memperhitungkan kemungkinan kepergian pemain. Pemain seperti Inaki Pena, Oriol Rome, dan Hector Fort dapat dilepas untuk mengurangi tekanan pendaftaran. Bagi Bardghji, penantian ini tidak banyak menyurutkan motivasinya. Ia bertekad untuk berkontribusi pada proyek Flick dan berperan dalam kesuksesan Barcelona di musim mendatang.